Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fardhani Ikromi di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di ruang mesin mobil. Jadi ada yang bertanya by phone atau via Japri untuk bagian-bagian yang ada di dalam kap mesin. Banyak pengguna atau user itu tidak mengetahui komponen-komponen atau bagian-bagian yang ada di dalam ruang mesin. Nah, di video kali ini saya akan bahas itu dan akan saya sampaikan komponen-komponen apa aja yang ada di bagian ruangan mesin. Tapi sebelum ke situ, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke guys, tanpa berlama-lama dan tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke unitnya. Sekarang kita akan buka dulu ini, buka dulu knob kap mesinnya ya. Nah, untuk Daihatsu Terios itu knob untuk atau switch untuk buka kap mesin ini ya, ada di sini. Oke, ada di sini. Oke, kita buka, tutup lagi. Oke, kemudian ini kalau membuka kap mesinnya dari itu ya, ada yang untuk buka kap mesin mungkin teman-teman tahu lah ya. Ini yang bagian ini coba kita tampilkan aja. Nah, ini ada, setelah tadi knopnya ditarik, ini didorong ke atas gini supaya lock yang di sana itu terbuka. Nah, oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah di bagian ruangan mesin. Nah, untuk di bagian-bagian atau komponen-komponen secara garis besar yang ada di ruang mesin, yaitu yang pertama kita ke box spring. Jadi ini box spring. Jadi teman-teman kalau mau cek-cek atau lihat box spring, ini namanya box spring. Itu di bagian kalau kita menghadap mobil bagian kiri, kalau di bagian mobilnya di bagian kanan mobil ya, bagian kanan mobil dekat booster rem. Nah, ini bagian mobil. Dan untuk bukanya, buka box springnya, ini ada locknya, tinggal ditekan aja, ditekan kemudian ditarik ke atas. Nah, ini lihat ya, banyak sekring-sekring di sini. Nah, di sini box spring. Nah, untuk bukanya, untuk masangnya lagi, oke, sudah harus ngelock ya, benar-benar terkunci agar tidak lepas. Kemudian selanjutnya ada booster rem. Ini booster rem ya. Ini booster rem, ini yang di sini booster rem. Kemudian ini ada tabung minyak rem. Jadi untuk tabung minyak rem, untuk melihatnya di sini, dan sudah saya buatkan juga videonya untuk melihat batas maksimal dan minimal, kemudian minyak apa yang digunakan. Ini adalah tangki atau tangki reservoir untuk minyak rem. Kemudian ada stick oli. Nah, ini stick oli di sini ya. Oke, ini stick olinya di sini. Oke, stick oli. Nanti adapun cara pengecekan oli nanti kedepannya akan saya buatkan videonya bagaimana cara ngecek quantity oli ya. Kemudian di sini ada untuk rumah saringan udara, air cleaner. Di sini saringan air cleanernya di sini, dilengkapi dengan klip. Terus kemudian di sini ada tangki reservoir. Nah, tangki reservoir untuk air washer, reservoir untuk air washer ya, atau washer fluid. Jadi untuk
air kaca untuk penyemprotan kaca, air washer. Itu ini tangkinya. Kemudian selanjutnya itu ada reservoir radiator. Ini tabung reservoir radiator. Ini teman-teman, tabung reservoir radiator ya. Ini letaknya tabung reservoir radiatornya yang ada selang, satu selang ini langsung ke radiator. Nah, ini ada tangki cadangan atau reservoir tank untuk radiator. Kemudian selanjutnya ada radiator sendiri. Ini radiatornya, teman-teman. Jadi radiator tuh di sini letaknya ini. Jadi di bawah, ada di bawah ini ya. Kasih penyanggah dikasih atau di bawah ini letaknya radiatornya. Kalau yang sebelumnya mungkin dia nggak ada pelindungnya, sekarang ada di bawah ini. Terus lebih aman juga ya. Tutup muncung radiatornya itu ke atas. Ini ada tutup radiator. Nah, ini radiatornya. Kemudian ada kipas pendingin radiator. Nah, kipas pendingin radiator ini guys. Ini kipas pendingin radiator. Jadi kipas pendingin radiator ini jangan dipegang-pegang atau jangan ya, nggak usah dipegang-pegang lah ya kipasnya ya. Karena kipas radiator sekarang beroperasi secara otomatis. Mungkin pada saat di mesin dia terlihat tidak berputar, tapi pada saat temperaturnya tercapai, suhu temperatur tercapai, dia akan berputar secara otomatis. Kemudian kita bergerak sedikit, di depannya itu ada kondensor. Nah, di depan si radiator itu ada kondensor di dalam ini ya, di dalam bumper ini, di dalam bumper itu ada kondensor. Jadi letaknya pas di depan radiator ini. Itu ternyata ada kisi-kisi itu. Nah, itu ada kondensor. Kemudian teman-teman, yang terakhir saya akan beritahu yaitu komponen secara garis besar ada baterai. Nah, baterai ini untuk perawatannya juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek supaya baterai, bagaimana perawatan baterai agar bisa tahan lama atau awet gitu ya. Ini baterai. Kemudian ini ada terminal negatif yang ada dikasih sensor lagi ya. Ini terminal positifnya. Nah, untuk komponen-komponen di bagian ruang mesin, insya Allah secara garis besarnya itu aja ya guys. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu komponen-komponen apa aja yang ada di bagian dalam ruang mesin, sudah saya sampaikan tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di buku manual ya, buku manual untuk Daihatsu All New Terios. Dan ini untuk Daihatsu All New Terios. Karena ini di tipe matic ya, saya tambahin satu lagi. Tadi di sini setik oli mesin, yang satunya lagi di sini ada setik oli matic. Nah, di sini ada stick oli matic. Jadi stick oli maticnya berada di sebelah kiri mesin atau di sebelah kanan kita. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus support channel Auto 354 dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke guys, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.